Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih akan mengikuti rangkaian kegiatan kokurikuler, ya kan? Dan ini kita masuk ke tema 7. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Oke, Alin. Boleh, silakan. Sebelum memulai tema yang kali ini, marilah kita berdoa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tapi udah hampir seminggu ya nggak masuk ya. Oh, cacar. Oh, tidak bisa kita jenguk berarti. Campak, iya. Ya, tadinya ibu mau ajak kalian jenguk Abi kalau emang udah 1 minggu Abi nggak masuk, tapi ternyata sakitnya campak, nggak boleh dijenguk. Ya, kita doakan saja Abi supaya lekas sembuh. Siapa lagi yang nggak masuk? Oh, Aisyah. Kenapa Aisyah hari ini tidak masuk? Sakit. Oke, semoga Aisyah juga lekas sembuh. Amin. Kalau kalian sendiri bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, gembira. Excited nggak untuk melakukan pembelajaran kali ini? Excited dong, ya kan? Karena yang akan kita pelajari hari ini adalah kunci sukses dalam berinteraksi. Apakah itu interaksi? Ada yang tahu interaksi itu apa? Hubungan, benar. Hubungan, terus selain hubungan? Gimana, Raka? Interaksi itu menurut Raka apa? Hubungan antara dua orang atau lebih. Iya, dalam berinteraksi ya. Oke. Nah, sebenarnya apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah kita harus memahami pentingnya adab, empati, dan penggunaan kata ajaib, yaitu apa saja? Terima kasih. Dalam interaksi sehari-hari, ya kan? Kemudian yang kedua mempraktikkan komunikasi asertif dan empati melalui bermain peran. Oke, role playing, benar. Tadi Raka udah menyebutkan kalau berinteraksi itu hubungan antara dua orang atau lebih. Oke, dalam berinteraksi itu sebenarnya apa tujuannya sih? Bisa bersosialisasi, dan pastinya dalam berinteraksi yang diinginkan adalah sosialisasi yang baik, ya kan? Positif, betul sekali. Oleh karena itu, ada yang namanya 3 kata ajaib ini. Apa yang pertama? Tolong. Kemudian, terima kasih. Yang ketiga, maaf. Kapan kita pakai kata tolong? Butuh bantuan. Kalau kamu nolongin orang yang minta tolongnya nggak baik, seneng nggak nolonginnya? Contoh gini, ambilin minum dong. Seneng nggak kamu mendengarnya? Mau nggak kamu membantunya? Ya, walaupun mungkin mau, tapi rasanya nggak ikhlas ya. Iya. Beda sama kalau teman kamu ngomongnya gini, tolong ambilin aku minum dong. Tolong dong ambilin aku minum. Gitu. Beda kan? Padahal tujuannya sama. Dia butuh bantuan untuk minta diambilkan minum. Itu kata ajaib yang pertama. Kata ajaib yang kedua? Terima kasih. Kapan kamu mengucapkan kata terima kasih? Jika sudah dibantu. Setelah sudah dibantu oleh orang lain. Kalau sudah dibantu harus mengucapkan terima kasih. Apapun itu, diberitahu juga hal yang baik, atau misalkan diperingati, hati-hati di sana jalannya licin. Nah, kalau udah gitu ngomongnya apa? Terima kasih sudah dikasih tahu gitu. Itu tuh sebenarnya hal yang simple tapi sangat berarti buat yang mendengarnya. Ya kan? Yang ketiga, maaf. Kapan kita berkata maaf? Betul. Jika kita melakukan sesuatu kesalahan. Nah, maaf dengan tapi.
Maaf ya, tapi abisnya kamu gitu sih. Nah, itu minta maafnya terus nggak? Enggak. Jadi belajar minta maaf tanpa tapi. Ya, gitu ya. Kamu harus, apalagi kalau kamu melukai hati seseorang. Belajar tuh, minta terus, maaf ya, yaudah deh maaf. Gitu, supaya biar selesai aja gitu masalahnya. Itu maafnya tidak tulus, ya kan? Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja yang kalian isi individu. Tadi udah Ibu contohin beberapa kejadian kapan menggunakan 3 kata ajaib ini. Silakan kalian tambahkan ya. Kata ajaib tolong, situasi yang sesuai apa, terima kasih situasi yang sesuai itu apa, maaf juga kapan. Tuliskan satu contoh aja ya. Oke anak-anak semuanya, dari jawaban kalian sudah tepat ya. Penggunaan 3 kata ajaib ini rata-rata menjawab tolong saat membutuhkan bantuan, terima kasih saat sudah dibantu, dan maaf jika melakukan kesalahan. Nah coba, tapi Bu mau minta coba Raisa untuk maju ke depan, membacakan situasi yang sesuai dalam penggunaan 3 kata ajaib ini. Yang pertama ada tolong. Kalau tolong itu saat meminta bantuan teman untuk mengambilkan pulpen. Kalau terima kasih saat menerima uang kembalian kantin. Kalau maaf tidak sengaja menabrak orang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya untuk Raisa. Itu keadaan spesifiknya ya, contohnya. Dapat kembalian dari penjual kantin, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Hal-hal yang simple itu juga butuh 3 kata ajaib ini ya. Oke, anak-anak. Di sini Ibu punya contoh kejadian. Jadi kita akan, tadi kata Zaidan role play. Situasinya mengucapkan terima kasih kepada guru atas bantuan yang diberikan. Pemerannya siswa dan guru, tempat setelah selesai pelajaran atau saat guru membimbing pribadi. Siapa yang mau jadi siswa? Oke, Rafa. Yang jadi guru, Erin. Bu, terima kasih banyak ya atas penjelasannya tadi. Saya jadi lebih paham soal materi laporan. Sama-sama, saya senang kamu bertanya dan ingin belajar. Saya juga senang bisa dibimbing langsung. Terima kasih sekali lagi, Bu. Oke, tepuk tangan semuanya. Di sini ada penggunaan kata terima kasih. Oke anak-anak, sekarang tugas kalian secara berkelompok buat peran seperti ini, buat dialog seperti 3 contoh yang sudah Ibu tampilkan tadi di depan. Tidak terlalu panjang ya, yang penting 3 kalimat ajaib itu ada. Ini kelompok kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Untuk kelompok 1 dan 2 itu penggunaan kata terima kasih. Tapi kalau di dalam dialog itu ada kata ajaib yang lainnya tidak apa-apa. Ya, oke. Untuk kelompok 3 dan 4, tolong. Tolong. Untuk 5 dan 6, maaf. Bisa? Ya, tidak usah terlalu panjang dan pemerannya juga tidak usah banyak-banyak. Ya, oke semua. Waterfall. Waterfall. Eyes on me. Oke anak-anak, sekarang maju ya untuk membacakan dialog yang sudah kalian buat. Kita mulai dari yang tadi pertama ngumpulin, kelompok 5. Situasinya adalah tidak sengaja mendorong teman ketika bermain. Dialog, Gaida, kok kamu dorong aku sih pas tadi lagi main? Serius? Sumpah aku gak nyadar. Iya, tadi kamu dorong aku pas main, jujur lumayan sakit sih.
Aku minta maaf ya, tadi aku nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa, lain kali lebih hati-hati ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi ada kata ajaib apa yang diucapkan? Maaf, karena tidak sengaja mendorong temannya. Nah, kesalahan yang tidak kita sengajai juga kita harus minta maaf ya. Selanjutnya kelompok 1 berarti nih. Kakak dan Lucky. Ayo silakan maju. Situasi Kakak tidak membawa tempat pensil, Mm-mm. meminjam pensil kepada Lucky. Oke, aku lupa bawa tempat pensil. Pinjemin aku pensil ya. Oke, Terima kasih udah pinjemin pensil. sama-sama. Nah, tepuk tangan. Nah, tapi di sini ada yang lupa nih sama Raka. Apa yo? Ada yang tahu nggak? Tolong ya, nggak ada saat mau minjem harusnya Raka mengucapkan kata tolong. Tolong pinjami aku pensil. Habis dipinjami baru bilang terima kasih. Begitu ya. Udah bagus sekali ya, kalian sudah membuat skenario yang mungkin bisa saja terjadi di kehidupan kalian. Karena ini kan kejadian-kejadian sehari-hari ya, lupa bawa uang jajan, ngilangin tempat pensil temennya, lupa bawa tempat pensil, sakit, mau minta temenin UKS, terus nggak sengaja ngedorong temennya. Nah ini adalah di kehidupan sehari-hari kamu yang mungkin saja bisa kamu alami. Jangan lupa apa 3 kata ajaib apa saja. Bagaimana kalau misalkan teman interaksi kamu tidak menggunakan kata-kata ini? Boleh kamu ingatkan, mungkin mereka tidak tahu atau tidak terbiasa. Ya, tidak apa-apa untuk mengingatkan temannya yang belum terbiasa menggunakan 3 kata ajaib ini. Tapi mulailah dari diri sendiri. Anak-anak, selanjutnya, menurutmu apakah 3 kata ajaib itu dapat merubah hidup kamu? Ya, ada yang mau berkomentar? Bagaimana 3 kata ajaib dapat merubah hidupmu? Ya, Alin. Ketika kita menggunakan 3 kata ajaib itu seperti maaf, tolong, dan terima kasih, maka orang-orang akan menganggap kita sebagai anak yang sopan dan dapat dipercaya. Iya, betul sekali. Dengan kita, tepuk tangan semuanya. Dengan kita terbiasa menggunakan 3 kata ajaib ini, maka orang juga akan melihat kita. Berarti kita memiliki sopan santun yang baik, empati yang baik, ya, sehingga orang lebih banyak mau temenan sama kita nggak? Mau banget. Iya. Kalian pasti akan lebih disenangi oleh orang-orang di sekeliling kalian, gitu ya. Ada lagi tanggapannya selain dari Alin? Ada yang mau menambahkan? Oke, Raisa. Jadi kan waktu itu waktu SD aku kan kayak apa ya, kayak nggak sengaja gitu kan, ada adik kelas nabrak aku nggak sengaja. Itu tadi berarti pengalaman pribadi. Iya. Terus habis itu pas ini dia bilang kayak maaf ya kak gitu. Terus habis itu aku kayak iya ini anak sopan banget gitu. Soalnya kan biasanya yang lain itu kayak ya udah menyelonong aja kan, kayak gitu doang. Terus yang gini doang nih kayak maaf ya kak gitu. So aku kayak sopan banget, seneng banget. Terus menginspirasi jadinya. Iya. Supaya kamu juga jadi gitu ya. Jadi intinya kalau kita ngomong 3 kata ajaib ini kayak ada timbal baliknya gitu loh Bu. Jadi orang-orang juga ngomong kayak gitu juga. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Raisa. Itu adalah impact langsung ya. Saat orang lain melakukan kesalahan ke kamu, padahal tidak sengaja tiba-tiba dia bilang maaf, terus kamu langsung hatinya tuh langsung ih, kok dia baik sekali gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya lembar kerja, yaitu lembar kerja dorongan positif untuk teman. Bentuknya seperti ini. Kamu boleh menuliskan nama teman sebanyak-banyaknya. Terus kamu tuliskan kamu hebat karena apa? Ya, teman sekelas di sini ya. Terus siapa tuh terima kasih karena apa? Dan aku percaya kamu bisa apa? Oke, sebanyak-banyaknya. Boleh. Kalau mau semua teman kelas kamu tulisin juga. Oke.
Tuliskan dorongan positif untuk temanmu. Time's up, tidak terisi semua, tidak apa-apa. Kalau sudah, sekarang semuanya akan berbicara. Cukup salah satu orang yang kamu tulis. Oke, kita mulai dari Lucky, nanti bergantian semuanya. Kemudian kelompok ini gitu ya. Kamu kan menulis lebih dari satu orang, tapi pas berdiri silakan bacakan satu orang saja. Akhtar, terima kasih karena sudah menjadi sahabatku. Kak Ira, aku percaya kamu bisa jadi polisi yang gak paham. Raisa, kamu hebat karena sudah berusaha. Zalika, aku percaya kamu bisa menjadi ranking 1. Zalika, aku percaya kamu bisa berhenti menjadi orang gak enakan. Khaira, aku percaya kamu bisa mencapai apa yang kamu mau. Fatih, terima kasih karena udah ngumpulin HP. Gaida, terima kasih karena sudah bantuin aku main game. Dan Aini, aku percaya kamu bisa keliling dunia dan tinggal di negara lain. Bisa, aku percaya kamu bisa mengejar cita-cita kamu. Buat Pelangi, aku percaya kamu bisa ngelewatin semua yang ada di hidup ini. Oke, untuk sesi penguatan kepada teman selesai. Semoga kalau ada yang mengucapkan ke kamu bisa jadi motivasi untuk kalian ya. Tepuk tangan buat kalian semua, hebat sekali. Kita akhiri kegiatan ini dengan refleksi. 1. Hal apa yang paling kamu pelajari dari kegiatan ini yang tadi kita lakukan? Yang kedua, apa yang ingin kamu coba lakukan dengan lebih baik mulai hari ini? Seperti biasa, Ibu kasih kalian. Silakan dituliskan di sticky notes. Kemudian tempel di situ ya, di benda refleksi. Bentar dulu ya. Oke anak-anak semua, kita sudah di akhir pembelajaran. Hari ini kalian sudah sangat baik mengikutinya, sudah dapat mengikuti dengan baik, sudah bisa mengutarakan juga penguatan ke teman kamu, sudah mempraktekkan tadi 3 kata apa? Ajaib. Tinggal kalian gunakan di kegiatan sehari-hari, betul Ataya. Siapa yang mau baca quotes kita hari ini? Oke, langsung boleh. Remember, adab dan empati adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Dengan menggunakan 3 kata ajaib seperti tolong, terima kasih, dan maaf. Kita dapat membuat interaksi kita dengan orang lain menjadi lebih sopan dan hormat. Melalui komunikasi asertif memungkinkan kita untuk mengungkapkan kebutuhan dan perasaan kita dengan jelas dan hormat, sehingga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mempraktekkan selalu ke dalam kegiatan sekecil apapun 3 kata ajaib ini ya. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Sampai bertemu di tema selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.